Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai, Bapak Ibu. Eh, oh, ada babynya ya, di baby ya. Seperti baby. Ini saya share screen mawon sekalian ya. Oh iya, saya belum print screen dulu, biar saya print screen. Saya screenshotnya dulu. Ini, nah ini yang di pertemuan yang ini. Ada 2 kali pertemuan. Dan sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut ke ini ya Bapak Ibu, bagian yang listening part 4. Ini catatannya saya buka. Saya berikan jeda di sini biar terlihat ya. Listening part 4. Nah, kita sudah sampai di listening bagian yang terakhir Bapak Ibu. Nanti untuk pertemuan terakhir kita besok kita ada apa namanya bagian yang structure dengan reading. Nah, itu yang paling sulit Bapak Ibu. Oke, kita mulai dulu di bagian yang paling sulit di bagian listening. Nah, di listening part 4 ini adalah kita namakan dulu ya. Jadi seperti yang sudah-sudah itu ada namanya sendiri dan ada bagian-bagian sendiri dan ada model soal tersendiri. Artinya berbeda-beda semua dari listening part 1 sampai part 4 itu berbeda model soalnya. Untuk listening part 4 ini namanya adalah apa namanya short talks. Nah, kalau yang bagian ketiga kemarin adalah short conversations. Kalau yang bagian keempat ini adalah short talks. Bedanya ada di mana? Ya berbeda. Namanya conversation dengan talks. Jadi kalau talks ini sama seperti monolog. Artinya yang akan diperdengarkan ini hanyalah satu speaker saja. Jadi hanya speaker satu lah gitulah ya. Atau speaker bapak gitu ya. Speaker A atau speaker satu atau ya speaker gitu. Karena cuma satu orang saja. Dan juga nanti ada naratornya. Naratornya ini bertugas untuk apa namanya menjelaskan di awal ya, sebelum menjelaskan di awal nomornya dan juga menjelaskan atau setelah monolog eh, itu selesai. Nah, jadi ada 2 speaker, yang pertama naratornya dan yang satunya adalah speaker satu, ini tugasnya yang utama, dia menyampaikan monolog. Monolog saja nih Bapak Ibu biar paham ya, monolog itu ngomong sendiri gitu, ngomong sendiri. Ya. Jadi di sini kalau bisa kita lihat di buku ada you will hear some talks given by a single speaker ya. Terus saya coba berikan ini contohnya nih Bapak Ibu. Ini ada ini strategy practice. Ada contohnya. Ini yang bisa. Nah, oke, jadi nanti ada, nah itu ada dua orang speaker nih Bapak Ibu. Nah, terus ini mau itu saya jelaskan. Saya lanjutkan di sini dulu ya. Nanti untuk contohnya bisa kita lihat di YouTube juga ada.
Nah, jadi pada saat pertama kali diperdengarkan, itu satu orang speaker, ini ada, nah ini ada example-nya. Ini ada example-nya, salah satu example. Tapi contohnya sebenarnya belum mewakili ya Bapak Ibu, karena contohnya ini hanya ada satu soal. Nah, ini example-nya dari monolognya, satu monolognya ini panjang ya. Oke, jadi kalau kita lihat di contoh itu ini sebagai listening script-nya ya, bahwa ini ada dia mengatakan we have arrived at our final destination. Please wait for the plane to come to a complete stop and the doors to open before leaving your seat. On entering the airport, you will go through immigration. Please have your passport ready to show to the immigration officer. Nah, ini panjang sekali Bapak Ibu, panjang sekali. Terus setelah itu baru apa namanya bisa terlihat soal dan pilihan jawaban yang ada di buku soal. Jadi ini saya jelaskan di sini. Di soal dan pilihan jawaban tertulis di buku soal. Jadi tidak diperdengarkan. Jadi sama dengan listening part 3 itu soal. Hanya perbedaannya Bapak Ibu, perbedaannya dengan listening part 3 adalah kalau yang ini karena dia yang paling susah, bagian yang paling sulit, maka memang dia dibuat menjadi yang sesulit mungkin gitu. Perbedaannya adalah kalau untuk yang listening part 3 itu satu listening ya, satu audio ini untuk satu soal. Nah, kalau untuk listening yang part 4 ini satu audio ini berlaku untuk minimal 2 soal. Minimal. Dan maksimal sampai 3 soal. Nah, artinya for example ini ya, ini satu audio gitu ya. Audio pertama. Nah, audio 1. Nah, ini audio 1. Jadi dia mengatakan sepanjang lebar tentang dia bermonolog. Waalaikumsalam. Ye, Bu, monggo silahkan bisa join. Ye, saya lanjutkan, nggih. Jadi di audio ini ada audio 1 ini ada seorang seorang speaker ya yang kita tidak tahu siapa dia. Tapi pada saat kita mendengarkan listeningnya ini, mendengarkan dia berbicara, itu kita akan mengetahui bahwa at least kita akan mengetahui bagian-bagian ini. Bagian-bagian di mana ini ada sorry. Tidak ditulis di sini. Nah, bagian-bagian di mana kita akan mengetahui ini strateginya yang pertama ya. Strategi yang pertama adalah kita harusnya mengetahui siapa di situ. Siapa yang menjadi speaker 1 itu, yang mengutarakan monolog itu dengan cara melihat atau mendengarkan dengan teliti gitu, apa yang dia sampaikan gitu. Karena untuk bagian yang who di sini ini lumayan penting ya, lumayan penting karena bisa jadi nanti akan ditanyakan gitu di pertanyaan untuk yang soal-soal seperti ini. Terus setelah mengetahui bagian yang who, itu mengetahui purpose-nya Bapak Ibu. Purpose of the monologue gitu. Atau purpose of the talk. Saya bilang talk atau monolog sama saja nih. Jadi kalau talk dia berbicara, monolog dia juga berbicara. Jadi tujuannya dia memberikan talk itu untuk apa gitu? Apakah untuk memberikan informasi atau untuk memberikan biasanya ya? Karena modelnya ini adalah dia berbicara sendiri. Maka dari itu kebanyakan ya Bapak Ibu paling banyak itu model talknya itu seputaran memberikan pengumuman ya, announcement gitu.
memberikan announcement, memberikan report, memberikan iklan, ya, advertisement itu, memberikan iklan, memberikan report, memberikan laporan ya, memberikan announcement, pengumuman, terus memberikan apa namanya, menyampaikan advertisement. Advertisement banyak nih Bapak Ibu. Bisa bisa job advertisement atau iklan apa namanya, iklan di pekerjaan itu, iklan lowongan pekerjaan itu, bisa iklan barang, bisa iklan jasa, bisa iklan macam-macam gitu ya. Jadi terus ada apa namanya, laporan cuaca gitu. Laporan cuaca juga termasuk report ya. Dan announcement pengumuman itu juga bermacam-macam bentuknya ya Bapak Ibu. Jadi bisa jadi pengumuman, tapi ini selalu erat hubungannya dengan pekerjaan. Jangan lupa itu, selalu erat hubungannya dengan pekerjaan. Artinya apa yang dia sampaikan itu pasti hubungannya pasti dengan pekerjaan, dalam ya dalam sebuah pekerjaan gitu. Jadi tidak mungkin dia menyampaikan cerita, itu tidak mungkin gitu ya. Artinya menyampaikan sebuah cerita yang kebiasaan sehari-hari itu tidak mungkin. Jadi lebih lebih ke bagian-bagian yang formal gitu ya. Jadi announcement juga pengumuman yang formal di apa namanya, di sekolah, di bisnis, di perusahaan. Report juga, apalagi report ya, laporan ya. Laporan pasti formal gitu. Terus iklan juga, kalau iklan di sini biasanya juga bermacam-macam nih Bapak Ibu. Iklan itu bisa iklan barang, bisa iklan jasa ya, tergantung ya iklannya. Bisa iklan macam-macam ya. Iklannya juga macam-macam. Artinya iklan dalam bentuk iklan radio gitu ya. Jadi seperti atau iklan televisi ya. Kalau iklan televisi kan ada yang bisa kita lihat, tapi kalau iklan radio kan kita hanya bisa mendengarkan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan iklan di radio, itu kalau zaman sekarang sih berbeda ya. Kalau zaman dulu iklan di radio itu to the point gitu. Artinya kita punya ada produk baru apa, kelebihannya apa gitu kan. Terus cara mendapatkannya bagaimana, harganya berapa kan gitu, seperti itu. Terus yang ketiga, selain mengetahui who di situ, terus menebak kapan, ya, kapan dan di mana. Nah, ini juga yang paling penting Bapak Ibu. Artinya kapan itu, kalau bisa sebisa mungkin menangkap nama-nama semacam hari gitu ya, jam, atau tahun, atau apa namanya, durasi waktu gitu ya, durasi pokoknya waktu, berhubungan dengan waktu. Terus kalau untuk bagian yang where, di mana, itu kalau bisa mengetahui lokasi itu pasti ya, lokasi atau tempat ya, atau tempat, lokasi atau tempat di mana pengumuman itu diberikan, itu yang paling penting. Di mana pengumuman atau di mana talk itu diberikan. Karena ada beberapa soal yang selalu berhubungan dengan ini, di mana talk itu diberikan Bapak Ibu. Jadi nah, mana ya? Ada answering the question. Hmm, nah, ini di buku ini ada beberapa contoh yang apa namanya, untuk mengidentifikasi berbagai macam situasi ini. Ada sequence, ada audience, ada situation, topik, dan request. Ini sama dengan yang apa, listening part 2 dan part 3 yang kemarin gitu. Tapi nanti dulu saya jelaskan ini dulu. Nah, jadi yang paling penting adalah siapa di situ, kapan, di mana. Terus yang keempat adalah detail information. Gitu. Detail information yang ada di dalam talk di situ. For example, kalau dia pengumuman, pengumumannya diberikan kepada siapa, itu kan. Itu juga termasuk dalam who di situ. Siapa yang mengumumkan, kepada siapa yang diumumkan gitu ya. Terus kalau report, laporan, dia melaporkan apa? Ya itu ya, detail informasinya di situ. Gitu. Jadi ya secara garis besar, secara umum itu adalah yang paling penting ini dulu Bapak Ibu. Jadi siapa, kapan, di mana, dan detail informasinya itu tentang apa. Gitu. Tentang apa. Gitu. Gitu ya. Jadi ini strategi yang bisa kita pakai
apabila kita juga sudah siap nih secara bahasa Inggris kita gitu nih. Tapi kalau untuk strategi yang bisa kita pakai apabila kita benar-benar blank gitu ya, blank bahasa Inggrisnya, karena ini pure soal yang paling susah dan dia menuntut pemahaman dan daya ingat yang lebih bagus sih. Karena jumlah soalnya lebih dari satu untuk satu satu buah listening, dan listeningnya ini juga panjang gitu loh Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya juga masih memikirkan bagaimana sih cara praktisnya itu, bagaimana sih strategi praktisnya itu bagaimana sih gitu. Nah, saya hanya bisa memberikan satu strategi praktis ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu jadikan ini ya, dijadikan cara ya. Jadi hampir sama dengan strategi yang dipakai di part 3, tapi ini berbeda karena dia model soalnya lebih dari satu. Oke, yang paling penting adalah dengarkan dulu naratornya menyebut untuk berapa nomor soal. Ini yang paling penting pertama, karena agar kita tahu gitu. Oh, ternyata satu audio ini untuk 2 soal atau 3 soal. Nah, ini agar kita tahu di awal gitu. Nanti disebutkan oleh naratornya. Coba saya buka ke Google dulu ya. Saya coba buka contoh. Nah, ini contoh di YouTube dulu ya. Nah, di sini langsung ya. Jadi di situ contohnya ini di YouTube ini. Part 4 dia mengatakan apa? Saya lupa tadi. Nah, ini naratornya yang mengucapkan. Narator mengucapkan part 4 question 71 through 73 refer to the following, ini apa, instruction ya. Nah, instructions. Nah, ini saya tulis ya Bapak Ibu yang diucapkan oleh naratornya di awal sebelum audio listeningnya diucapkan. Jadi ya naratornya berujar part 4 gitu kan, dimulai dari awal part 4. Tapi ini karena dia di awal-awal. Tapi kalau setelah nomor 74 for example ya. 74 itu tidak akan ada dia tidak akan menyebutkan part 4 lagi. Jadi fokusnya di sini Bapak Ibu. Fokusnya kalau bisa menangkap angka nomor dulu nih. Jadi nah, kata kuncinya ada di kata through di sini. Ini saya kopas. Kalau dia mengatakan ada through di situ, berarti dia ada 3 nomor soal. Tapi kalau dia hanya menyebutkan and, nah ini kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu. And 71 and 72 refer to the following instruction. Nah ini dia berarti 2 nomor soal. Nah ini yang paling penting. Yang paling penting Bapak Ibu tangkap di sini dulu, gitu ya. Tapi kalau bisa sih ya, kalau bisa menangkap. Karena penjelasan dari narator ini penting sekali untuk peserta ujian ya, karena biar tahu jadi nanti kan yang tertulis di buku soal itu kan urut-urutan ya, urut-urutan nomor 1 sampai ini for example dimulai dari nomor 1 ya.
nomor 1 sampai 10. Jadi terus kita nggak tahu nanti eh, jedanya yang mana, apakah nomor 1 sampai 3 ini untuk satu audio listening atau hanya 1 sampai 2 ini. Nah, yang membatasi ya naratornya yang berujar gitu ya. Jadi di sini tidak akan tertulis apa-apa, hanya akan tertulis ya soal dan pilihan jawaban urut gitu dari nomor 1 sampai, for example, 71 sampai 100 gitu ya. Nah, itu. Jadi yang pertama dulu kita dengarkan naratornya dulu gitu. Nah, setelah itu baru kita fokus. Setelah itu baru kita fokus ke ini ya, ke nomor soal tersebut. Jadi kalau kalau nomor 1 sampai 3 gitu ya, for example, kalau nomor 1 sampai 3 ya kita langsung melihat soal nomor 1 sampai 3 gitu ya. Kalau soal nomor 1 sama 2 ya kita harus melihat nomor 1 sama 2-nya. Gitu. Jadi harus fokus di sini Bapak Ibu. Harus benar fokus di situ. Gitu. Tapi kalau untuk model ujian apa online itu nanti agak susah nih Bapak Ibu karena dia hanya akan terlihat satu-satu ya. Hanya akan terlihat satu-satu, satu persatu ya. Satu persatu nomor soal yang akan muncul gitu. Jadi kalau untuk melihat fokus langsung ke dua-duanya seperti ini kan tidak bisa. Jadi apa namanya ya memang harus apa namanya nanti kita coba berlatih ya, berlatih di psikologi biar biar bisa apa namanya memahami itu bagaimana sih caranya kalau yang keluar itu satu nomor di yang kita lihat gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ini ya, kita dengarkan dulu naratornya menyebutkan berapa audio. Nah, ini fokus ke nomor-nomor soal tersebut. Itu yang paling penting. Yang kedua, yang ketiga, nah ini cara pintasnya Bapak Ibu, langsung melihat pilihan jawabannya saja. Jadi, nah ini menggunakan strategi mencocokkan Bapak Ibu. Jadi jadi saya tidak menjamin ini 100% ya karena emang tidak mungkin 100% dari soal model bagian part 4 ini akan seperti ini bisa kita gunakan cara ini dan lolos semuanya gitu ya. Karena nanti ada beberapa yang menggunakan sinonim, ada beberapa yang justru yang disebutkan di pilihan jawaban itu yang malah yang tidak yang salah gitu ya. Jadi ya sama kasusnya jebakannya sama. Tapi ini yang paling bisa kita gunakan untuk apa namanya mengerjakan soal ini yang memang model strategi ini saja. Karena kalau kita menggunakan strategi yang lain ya kita membutuhkan apa namanya membutuhkan skill basic bahasa Inggris yang lebih ya, lebih dari cukup ya. Oke. Terus melihat pilihan jawabannya saja, for example number one gini. Sambil mendengarkannya. Mendengarkan audio dari apa namanya talknya itu gitu. Jadi sambil mendengarkan. Nah, terus Bapak Ibu bisa jadi sambil yang keempat adalah caranya bagaimana. Jadi kita memprediksi nih Bapak Ibu, memprediksi durasi nih, durasi atau begini caranya. Kan ini kan panjang Bapak Ibu, for example this one. Ini kan panjang. Nah, for example di sini kita audio satu ini untuk nomor 1 gitu ya. Nomor 1 dan nomor 2. Nah, for example ini. Ini saya kopas saja asal saja gitu Bapak Ibu, tapi ini bukan di sini sepertinya. Nah, nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Nah, artinya kita coba menebak di awal-awal ini ya. Jadi pada saat audio listening apa namanya itu diucapkan, kita langsung melihat pilihan jawaban di situ. Ada after, the doors after. Jadi langsung kita coba untuk menangkap nih, menangkap kata-kata yang sama di situ. Oh, di sini ada doors open, complete forms, ada passport, ada enter the airport gitu, oke. Ada complete form, ada passport, ada enter the airport. Terus di situ baru kita mencoba untuk menangkap nih di awal-awal ini gitu. Jadi artinya kita menangkap kata-kata audionya
mulai dari awal, karena nanti pasti akan berurutan Bapak Ibu. Artinya, contoh ini soal nomor satu ya. Ini letak jawabannya ini pasti akan ada di awal. Dan nomor dua, ini letak jawabannya pasti akan ada di setelah nomor satu. Setelah nomor satu disebutkan di audionya. Nah gitu. Jadi ini pasti berurutan Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin kebalik. Artinya kalau ada dua nomor, terus jawabannya yang nomor satu ini ada di paling akhir, for example di sini ya, di akhir, oh jawabannya adalah immigration officer gitu kan. Terus yang nomor dua ini pertanyaannya, oh jawabannya ada di sini, ada di apa namanya complete stop, nah, gitu. Itu tidak mungkin, tidak terbalik itu tidak mungkin. Jadi tidak usah khawatir karena pasti tidak mungkin ya. Jadi pasti berurutan gitu. Jadi jawaban untuk yang nomor pertanyaan nomor awal itu pasti disebutkan dahulu oleh speaker satu ini ya, disebutkan lebih awal daripada apa namanya soal yang selanjutnya ini. Jadi pasti berurutan gitu. Jadi artinya menangkap kata-kata audio mulai dari awal sambil mencocokkan ya. Mencocokkan kata-kata yang tersebut ya, tersebutkan di pilihan jawaban A, B, C, dan D gitu ya. Pilihan jawaban A, B, C, dan D menangkap kata-kata audio. Nah, apabila sudah ya, jadi karena kita tidak tahu ya, ini ada berapa lama durasi dia ngomong gitu. Maka segera setelah jawabannya ketemu, for example, oh ada yang cocok jawaban yang A, contohnya di situ. Langsung apa melihat pilihan jawaban di nomor berikutnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi strateginya cuma ini satu ini saja nih. Jadi apa namanya? For example this one. We have arrived at final destination. Please wait for the plane to. Nah, ini kita apa doors open, complete passport, ada complete stop. Nah, ini biasanya and the doors to open. Nah, itu kan. Ada ini ada complete stop, ada the doors open yang pertama. Ini ada doors open, ada complete, kata complete di situ. Nah, ini saya rasa jawabannya pasti yang ini ya kan. Karena dia yang pertama kali disebutkan. Kalau yang ini dia kata-kata complete ini sama, tapi dia complete stop gitu ya. Jadi dia bukan bukan jawaban yang sesuai. Artinya memang jebakannya seperti itu Bapak Ibu. Dia menyebutkan ada complete stop, dia menyebutkan ada complete some forms gitu kan. Jadi dia menjebak dengan kata yang sama, tetapi sebenarnya kalau dilanjutkan kata itu tidak sesuai, artinya objeknya tidak sesuai gitu ya. Jadi mohon sambil hati-hati ya. Jadi kalau bisa tidak tidak serta-merta menangkap satu kata saja, artinya kata-kata nih. Jadi lebih dari satu kata nih. Jadi kalau bisa menangkap ya, lebih dari satu kata. Karena bisa jadi ini menjadi jebakan. Jadi jebakannya adalah menggunakan kata yang sama gitu, kata yang sama gitu. Jadi katanya saja yang sama tapi kalau dipanjangkan artinya dia lebih dari satu kata itu nanti berbeda gitu lah. Jadi kalau bisa menangkap lebih dari satu kata. Sebenarnya tinggal dicocokkan saja Bapak Ibu. Jadi kalau kalau saya mendengarkan ini, oh ada complete stop and the doors open before leaving your seat. Nah ini apa namanya langsung ketemu ya ada doors ada complete di sini. Jadi paling enggak kalau Bapak Ibu hanya menangkap satu kata saja, kata doors dan kata complete di situ, itu paling enggak sudah mengeliminir ya, mengeliminir jawaban yang salah gitu ya, jawaban yang salah gitu. Jadi oh tinggal ada dua jawaban ini, tapi yang mana ya gitu ya, tinggal dipilih saja gitu. Pasti ya salah satunya pasti betul gitu kan, gitu. Terus setelah itu langsung sudah ketemu ya, langsung cetak trik gitu kan, atau langsung di psikologi langsung di apa namanya dijawab gitu. Langsung menuju ke nomor berikutnya, who is the speaker talking to. Ini sebenarnya saya tidak punya contohnya yang ini soal ini ya.
Tapi coba kita lihat di sini ya. Jadi dia langsung, nah ini contohnya di sini. Nah ini contoh yang di sini ya, Bapak Ibu. Kita lihat saja. Saya besarkan saja ya, jadi biar terlihat. Nah, ini ada Emmy, dia it is necessary to check that the store is clean. Nah, gitu kan. Ya di mana? The speaker bekerja di mana? Apakah ini? Apakah ini? Nah, for the day, we open the day to make sure the price tags customers upset itu kan. Nah, kecuali Bapak Ibu ya kecuali ini dia menanyakan secara general, secara umum. Kalau secara umum itu bisa kita ketahui setelah ini ya. Jadi model pertanyaan yang seperti ini nih yang secara umum ini. Ini dia menanyakan di mana speaker itu bekerja. Nah, ini sama saja for example ya, for example. uh, ini for example di sini. Saya ini ya. Saya memberikan where most likely the speaker works gitu ya. Nah ini. Nah ini kalau saya sebutkan ini dia ada di atas nih, dia ada di atas nih, contohnya di sini. Ini adalah model pertanyaan yang secara umum banget gitu. Artinya kita akan mengetahuinya setelah kita mendengarkan semuanya. Nah itu yang menjadi jebakan yang paling sulit di apa namanya di soal nomor bagian yang 44 ini gitu nih. Jadi tapi saya rasa untuk soal yang seperti ini dia tidak akan keluar banyak kok Bapak Ibu. Dia tidak akan keluar banyak. Nah, contohnya kita lanjut ke nomor 72 ini ya. What is the listener asked to double check? Di sini ada double check apa ya? Di sini ada double check, ada accurate prices gitu kan. Ada sales figures, ada business hours, ada name tags. Nanti akan disebutkan di mana ini gitu kan. Uh, Nah ini ada make sure di sini ada price tags berarti accurate prices gitu kan. Terus where should the listener contact the speaker? Kapan gitu kan? Nah setelah di sini ada price tagnya dia please let me know right away gitu kan. Ini ya if the customer does get displeased, nah ini ada dissatisfied. Nah ini jadi yang pertama adalah double checknya di sini ada price tags gitu kan, price tags itu accurate prices. Yang kedua adalah ini customers, ini ya customers displeased, customers dissatisfied. Ini kalau saya perlihatkan ini jawabannya yang ini Bapak Ibu. Ada accurate prices yang A. Nah, di sini. Setelah itu yang 73 itu customer dissatisfied, customer displeased di sini. Jadi ya jawabannya yang A sama D. Nah, untuk yang nomor 71 ini pengecualian ya karena dia apa namanya jawaban secara umum artinya topiknya pembicaraan ini harus kita tahu dulu karena kalau kita lihat di depan ini. Nah, ini sebenarnya kan ada tapi sudah ada kata kuncinya dulu di depan disebutkan. Ada well stocked for the customer. To check that the store is clean and well stocked. Nah, ada store di situ. Berarti kita sebenarnya bisa ini menyebutkan bahwa oh, the store di situ. Oh, ada store di sini. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau contoh di sini, ya, ini kalau kita dengarkan dari awal sampai akhir, kita tidak akan tahu sebelum dia menyelesaikan pengumumannya, gitu ya. Kira-kira speakernya ini bekerja sebagai apa? Nah, kalau kita lihat di sini ada we have arrived at final destination, please wait for the plane to come to complete stop. Nah, ini ada plane juga, ada complete stop. Nah, terus oh berarti dia bekerja di pesawat. Nah, tapi pekerja di pesawat itu sebagai apa? Apakah pilot? Apakah pramugari? Kan tinggal hanya dua itu saja nih Bapak Ibu. Tidak mungkin ya bisa jadi di tiketing ya di bandaranya itu. Tapi dia mengatakan ada please wait untuk stop. Oh, berarti dia ada di dalam pesawat gitu ya. Terus on entering the airport, please have your passport ready to show the immigration officer. Oh, berarti dia pekerjaannya adalah seorang pramugari gitu. Jadi
kalau di contoh yang ini kita bisa menggunakan strategi ini dengan baik ya Bapak Ibu. Artinya ada kata-kata yang kita tangkap dan ada kata-kata yang kita sesuaikan dengan pilihan jawaban itu dan kita tangkap, kita pilih gitu ya. Gitu ya. Jadi for example ini. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini kan betul kan Bapak Ibu? Ada store, ada prices sama ada dissatisfy. Nah, ini ada announcement-nya about apa di sini. The town of Dayton announces the opening of new community center. Nah ini nih. Ada community center. Nah ini sebenarnya ada opening di sini kata opening. Oh berarti kita jawab yang opening gitu nih. 74A. Terus di sini ada a mayor, instructor, musician, architect. The bla 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 kids the grand opening Summerfest Jim Nelson. Nah ini ada Jim Nelson disebutkan juga perform a show in half an hour. A show berarti dia apa ya kalau show gitu kan. Show di situ mayor nggak mungkin, instruktur nggak mungkin, arsitek nggak mungkin, oh musisi gitu karena dia perform a show. Nah ini kalau yang ini dia model menggunakan apa sinonim ya Bapak Ibu. Dia perform a show, dia apa gitu ya artinya kita ada keterkaitan di situ. Terus yang selanjutnya apa? Reserve a seat atau complete survey di sini. Nah, nih ada survei. Nah, berarti ada survei di sini jawabannya yang B. Nah, kita coba nih. Ini saya belum lihat pilihan jawabannya. Jadi yang pertama jawabannya adalah A, yang kedua C, yang ketiga B. Kita coba. A, C, dan B. Nah, betul kan? Jadi apa namanya? Karena memang untuk cara yang ini alhamdulillah sudah ini yang sudah yang paling bagus ya, paling bagus satu-satunya cara yang paling bagus yang bisa kita pakai untuk mencocokkan kata-kata yang keluar di sini Bapak Ibu, gitu ya. Bapak Ibu bisa berlatih untuk TOEIC yang part 4 ini di YouTube karena sama sesuai gitu. Tapi biasanya di YouTube ini model soalnya tiga-tiga semua. Gitu. Tapi ada yang dua seharusnya karena kan jumlahnya ada yang ganjil, ada yang genap. Gitu. Oh enggak, ternyata dia dibagi tiga semua dari 71 sampai 100. Jadi minimal 3. Tapi kalau untuk yang kita hadapi nanti di ujian TOEIC yang WMS, karena kita masih menggunakan model yang old, yang lama, itu nanti akan ada 2, akan ada 3. Gitu. Jadi tidak tiga-tiga semua, nih Bapak Ibu. Gitu nih Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah saya contohkan, sudah saya perlihatkan contohnya, itu bahwa satu-satunya strategi yang bisa kita pakai yaitu adalah sambil mendengarkan ini ya, sambil mendengarkan dari awal. Tapi memang kesulitannya adalah kita tidak tahu durasi dia ngomong itu ada berapa lama gitu ya. Jadi dan fokus yang kita apa namanya kita dengarkan itu memang kadang-kadang juga menggunakan kata-kata yang sama, plug ya, ada store di sini ada store. Nah, ini pun juga dia menggunakan kata-kata yang tidak sama. For example di sini. Nah, ini kan hanya dia menggunakan kata-kata yang merujuk nih, ada kisi-kisi atau apa nih. Kata-kata yang tidak sama persis, tapi dia merujuk kepada salah seorang di sini gitu ya. For example di sini. Ada local band gitu kan, ada perform. Nah, ini kan tidak ada kata apa-apa di situ, tidak ada yang sama. Tapi kita bisa menginterpretasikan bahwa oh ada band, ada perform. Oh berarti dia seorang musisi gitu kan. Jadi bukan instruktur, bukan mayor, bukan arsitek gitu kan. Jadi kesulitan yang pertama yang tadi yaitu adalah ini nge, apa menanyakan siapa speakernya itu. Dia bekerja di mana gitu nge. Itu secara umum memang harus dipahami dari untuk selesai biar selesai audionya dulu baru kita benar-benar bisa paham benar. Terus yang kedua, model soal seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan kata yang sama, tapi dia menggunakan kata-kata yang merujuk kepada jawaban itu. Gitu nih Bapak Ibu. Terus kita coba lihat contoh yang selanjutnya. Nih, ya, nih.
ada scholar, producer, pilot, programmer. Welcome to a test screening of our pilot, a new bla bla bla. Nah ini ada apa yang mana? Yang mana nih? Apakah pilot? Ini karena dia mengatakan pada pilot di situ. Coba kita jawab yang pilot dulu ya. Kita coba pakai cara yang gamblang dulu aja gitu. Saya coba yang pilot. Terus ada investors, actors, housewife, university student. Di sini audio bla 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 ada housewife. Nah, ini nih. Ada housewife. Kita jawab yang C. Ini yang C, ini yang C. Terus di sini ada participate in a raffle, watch video, enroll in class, attend interview. After watching the pilot, bla bla bla, meeting room. Nah, ini ada interview. Nah, ini ada interview. Interviewnya keluar, berarti yang D. Kita coba lihat apakah betul. C, C, dan D. Oh, ternyata betul, Bapak. Ternyata betul. Malah saya nggak tahu ya ini ya. Gitu, ternyata betul ya. Ada C, C, dan D gitu ya. Ada pilot di situ. Ada pilot, ada housewife, dia ngomong housewife, dan ada interview. Nah, gitu Bapak Ibu. Artinya selalu berurutan ya. Apa namanya, letak jawabannya itu selalu berurutan dari yang soal yang paling awal, selanjutnya, dan soal selanjutnya yang paling akhir itu selalu berurutan. Pun juga nanti berlaku untuk dua nomor soal itu pasti berurutan dari awal sampai yang kedua itu. Nah, yang paling sulit adalah nanti Bapak Ibu harus memang mendengarkan secara seksama gitu. Jadi tidak membaca ini. Oh, kalau membaca emang lebih lebih mudah nih. Kalau membaca emang sangat mudah sekali. Tapi kalau mendengarkan yang kadang-kadang kita salah dengar. Nah, itu kalau itu sudah berhubungan dengan kemampuan listening masing-masing Bapak Ibu. Kalau salah dengar itu saya tidak bisa membantu ya. Strateginya apa ya? Gimana caranya biar nggak salah dengar? Wah, itu susah gitu. Susah itu. Karena memang eh, apa namanya? Kalau untuk secara teknis seperti itu memang harus harus banyak praktis Bapak Ibu. Harus banyak-banyak praktis. Gitu nggih? Gitu nggih? Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo silakan. Jadi bisa sambil ini ya untuk praktisnya. Nah, untuk praktisnya, praktis di YouTube bisa menggunakan kata kunci tweak apa namanya listening atau part-part atau tweak part-part gitu saja sudah bisa gitu ya. Ini praktis di YouTube-nya bisa menggunakan ini gitu. Begitu Bapak Ibu, silahkan ada yang mau disampaikan, monggo silahkan. Ini saya saya sambil ada chat ya di sini. Sudah direkam, sampun sampun direkam, sudah direkam ya. Nanti saya upload ke YouTube nih. Nanti saya share linknya di Schoology jadi biar bisa melihatnya di YouTube saja nih. Nggih, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, sudah jelas nggih yang saya jelaskan nggih? Saya takutnya belum jelas nggih. Sudah jelas, Mbak Mei? Ada yang mau ditanyakan? J. Betul, betul. Iya. Betul, betul, betul Mbak Mei. Ini sebenarnya antisipasinya seperti itu. Yang dilakukan Mbak Mei sebenarnya sudah betul. Jadi gimana kalau kalau biar kita tidak ketinggalan gitu nih.
tidak ketinggalan untuk menjawab nomor selanjutnya. Nah, ini memang makanya saya tuh kadang-kadang merasa bahwa ujian TOEIC yang online ini kok malah lebih sulit daripada ujian TOEIC yang kertas gitu loh. Saya kadang-kadang saya tuh sebenarnya sudah ngomong sama sudah menyampaikan sama yang bertanggung jawab untuk ujian TOEIC ini ya. Ujian TOEIC UMS di UMS ini. Jadi Bapak Ketua Penanggung Jawabnya Pak Abdillah itu nih dari Prodi Bahasa Inggris. Saya sudah menyampaikan apa namanya beberapa hal terkait terkait kenapa malahan ujian online TOEIC-nya ini malah 2 kali lebih susah daripada ujian yang kertas. Soal tidak bisa direview ulang, setiap nomor soal diberikan durasi waktu gitu kan. Itu. Sebenarnya saya juga banyak tidak tidak sukanya atau tidak setujunya dengan format model soal TOEIC yang di online kan ini. Tapi ya ya gimana lagi gitu. Saran saya hanya ditampung saja dan tidak direalisasi gitu kan. Ya sudah. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi memang uh, kalau pahitnya ya, pahitnya nanti Bapak Ibu ujian TOEIC-nya masih online, ya sudah. Kita harus menyerah dengan keadaan ya. Jadi bagaimana lagi gitu. Tapi memang sebenarnya beberapa kursus yang sebelum ini itu sudah saya sampaikan. Mbok silahkan ngomong saja dulu di grup. Bisa ndak kita ujiannya offline saja gitu loh. Karena apa namanya percayalah ya dengan pendapat saya bahwa ujian yang offline atau di kertas itu lebih mudah gitu daripada ujian online gitu. Karena kita masih bisa mereview jawaban yang salah di sebelumnya gitu ya. Kalau kita tidak bisa menjawab tinggal kita skip gitu kita bisa. Tapi kalau untuk yang model online ini tidak bisa seperti itu. Itu maka dia membuat menjadi 2 kali lebih sulit karena ya secara logika saja nih Bapak Ibu bahwa untuk model ujian internasional pun ya, yang TOEIC International, TOEFL International, IELTS International itu bisa untuk direview ulang. Jadi jawabannya kalau sudah selesai bisa kita kembali ke nomor sebelumnya gitu ya. Itu sebenarnya bisa seperti itu. Tapi tidak tahu kenapa UMS tidak bisa memformat seperti itu. Jadi saya rasa malah cenderung apa namanya menghilangkan kode etik pembuatan soal gitu ya. Jadi ya itu memang memang kesalahan dan seharusnya diperbaiki gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kondisi seperti itu saya tidak bisa banyak membantu ya. Saya tidak bisa banyak membantu. Saya hanya bisa memberi saran bahwa kalau kondisinya seperti yang dihadapi itu artinya kita harus mendengarkan dan kita pilih jawabannya dari sekali pilih gitu kan. Jadi kan tidak ada kesempatan yang kedua ya artinya ya. Jadi pada saat kita ke nomor berikutnya ya wes kita harus memilih jawaban itu segera. Kalau tidak itu akan ngeblank, kosong gitu. Dianggap salah kalau kita tidak menjawab gitu. Jadi tidak ada kesempatan yang kedua dan itu sebenarnya tidak boleh gitu. Secara kode etik pembuatan soal itu tidak boleh gitu ya. Jadi bahkan bahkan kalau Bapak Ibu pernah mengikuti ujian CPNS pun itu kita bisa review ulang kan. Jadi kita bisa mengerjakan dulu semuanya, terus setelah selesai soal yang belum kita jawab atau soal yang masih salah, kita bisa review ulang, kita benarkan kembali gitu kan. Sebenarnya harusnya seperti itu gitu. Apa namanya seperti modal-modal soal yang CPNS gitu nih. Karena CPNS kan semua orang pernah mengalaminya ya. Gitu nggak Bapak Ibu. Gitu nggak Mbak Mei. Jadi kalau kondisinya seperti itu ya sudah artinya eh, jadi jangan sampai ya itu. Jangan sampai nanti terlalu lama untuk mendengarkan ya, terlalu lama stuck di satu nomor dan tidak ke nomor berikutnya. Jadi artinya kalau aduh iki mau opo ndak ada yang sama ya wes di aur saja. Itu strategi yang paling paling ini ya
strategi yang paling ultimate gitu ya. Ya wes lah, diawur saja wis. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau ngawur ya, kalau memilih jawaban ngawur, itu ya, itu lagi, jangan diacak Bapak Ibu, gitu. Jangan diacak gitu. Ya sudah, pilih jawaban A saja semua, B semua, C semua, D semua gitu. Jadi kalau saya mau ngawur jawaban ini, saya pilih B. Udah gitu aja terus. Jadi jangan acak ya Bapak Ibu, jangan terlalu acak untuk ngawur gitu ya. Memilih jawaban yang acak gitu, jangan terlalu acak. Jadi harus harus konsisten ya, konsisten kalau yang A semua, B semua, C semua atau D semua. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf untuk model soal ujian TOEIC yang di UMS. Memang seharusnya sudah saya sampaikan eh, di tahun lalu malah ya. Ini karena sudah Mei gitu ya. Di kursus TOEIC yang sebelum-sebelumnya yang dulu-dulu yang masih pandemi itu sudah saya sampaikan kepada Pak Abdillah, kepada ketuanya. Tapi saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah mengikuti ya ujian TOEIC-nya ini. Saya hanya mengajar kursusnya saja. Saya belum tahu apakah sudah dirubah atau belum gitu ya. Sebenarnya untuk model soal psikologi yang terbaru itu bisa kok dirubah kok, bisa. Jadi biar memper tidak terlalu mempersulit mahasiswa nih untuk mengerjakan soal TOEIC gitu ya. Jadi bisa kok disetting itu soalnya setelah selesai itu bisa di-review ulang itu bisa, seharusnya bisa gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok nggak dirubah, itu saya nggak tahu. Jadi kalau nanti masih menemukan model soal yang seperti itu, ya sudah, berarti memang belum dirubah dan dia masih menggunakan model soal yang itu tadi, yang saya rasa 2 kali lebih sulit daripada kalau kita mengerjakan secara offline di kertas gitu. Jadi maka saran saya Bapak Ibu, monggo kalau bisa silahkan menghubungi langsung saja kepada di sini ada Kak, di grup TOEP ini. Kursus TOEP. Oh, enggak ada nih. Enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Tapi nanti saya ini. Kalau ngomongnya sama Mbak Putri di kursus ini kan ada adminnya nih, LPIPU admin sama Mbak Putri ini ada dua ini sama, dia menggunakan perangkat yang sama, sama-sama. Ini saya rasa tidak akan sama saja gitu karena urusannya Mbak Putri itu hanya ngurusin masalah jadwal dan peserta dan sebagainya. Jadi untuk masalah teknis pembuatan soal tidak terjangkau oleh Mbak Putri. Jadi saya rasa lebih baik bisa Bapak Ibu menghubungi langsung ke Pak Sinten ya, Pak Abdillah ini ya. Saya share di grup Bapak Ibu ya. Jadi monggo salah satu bisa menghubungi Pak Abdillah nanti. Di Japri mawon langsung. Jangan lupa perkenalan dan apa tujuannya nopo gitu ya. Pasti dibalas kok Bapak Ibu. Gitu. Itu sudah saya share di grup gitu. Karena memang saya secara pribadi ya, pribadi saya apa namanya mendukung untuk apa agar soal TOEIC online ini harus dirubah gitu loh. Saya mendukung itu gitu loh. Tapi ya, karena sudah saya sampaikan sebelumnya di awal, tapi kalau sekarang masih belum berubah ya sudah gitu lah. Apa daya gitu, apa daya gitu. Jadi monggo silahkan eh, bisa diskusi dengan kalau di grup nanti bisa diskusi dengan Mbak Putri. Bisakah ujiannya offline saja karena datang ke kampus? Karena kalau hanya 10-12 mahasiswa kan sudah boleh ya sekarang ya. Yang penting kan sudah vaksin booster itu saja ya. Datang ke kampus boleh silahkan ya. Karena saya rasa sudah boleh itu. Apalagi kalau untuk 10 peserta ini untuk satu ruangan kan bisa pakai prokes ya, bisa pakai prokes itu juga saya rasa sudah boleh. Sudah boleh. Jadi lebih memilih ujian offline daripada online karena lebih mudah yang offline daripada ujian online. Itu memang betul apa adanya seperti itu. Atau kalau bisa, ya, kalau bisa ya itu tadi
merubah format ujian tab online-nya itu agar bisa direview ulang soal gitu. Jadi nanti kalau ada perwakilan yang bisa japri dengan Pak Abdillah, bisa mengutarakan bahwa kalau bisa format soalnya dibikin yang bisa direview soalnya gitu. Jadi jangan jangan hanya setelah klik next tidak bisa kembali lagi gitu, jangan gitu nih. Itu bisa dijelaskan atau bisa ditelepon saja, minta izin untuk telepon saja menyampaikan semuanya gitu nih. Yang paling penting itu Bapak Ibu. Jadi kalau kalau masih menggunakan soal model online yang seperti sekarang, yaitu tadi memang lebih sulit gitu ya, lebih sulit. Begitu Bapak Ibu. Oke, monggo silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Sampun Mbak Mei? Iya Pak, sama itu Pak di handbook untuk yang web UMS yang lengkap itu di bagian akhir atau halaman-halaman akhir itu kan ada trackupnya ya Pak ya ada 3 kalau nggak salah. J, Pak Sofi punya file yang buat audionya. referensinya tidak buat itu J, buat nanti saya cari. saya share Mbak, ada. Ini lengkap kok. Saya punya lengkap. Oh, tuh kan. Ini lengkap ini. Ini MP3 ya. Ini file MP3-nya ini lengkap. Ini bukunya. Jadi nanti saya share bukunya saja sambil saya share apa namanya semua audionya ini di Google Drive saja nggih Bapak Ibu. Jadi di Iya Pak. Google Drive nanti linknya saya share biar bisa Bapak Ibu akses. Ini sudah jelas ya, ada halaman berapa sampai berapa ini kan. Jadi ini part satu, part 2, halaman berapa sampai berapa di buku ini gitu ya. Di buku ini ada strategi praktisnya. Bisa buat latihan gitu, bisa buat latihan. Ini yang bagian satu persatunya, tapi saya bisa ini ya. Ini sampai di sini itu sudah lengkap nih. Ini listening comprehension review part satu 2 3 4. Terutama bagian listeningnya, ini audionya sudah lengkap semua. Ini ada halaman-halamannya bisa diperhatikan ya. Practice test ini ada halamannya. Gitu. Gitu Mbak Mei nggih. Iya Pak. Oke, matur nuwun. Selanjutnya, Mbak Sofi ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak. Belum ada nggih. Bisa bahasa Jawa nggih Mbak Sofi nggih? Nggak bisa. Nggak bisa. Sagutnya bahasa Sunda nggih. Kadie gitu ya. Bahasa Sunda ya. Saya enggak tahu bahasa Sunda. Meskipun ayah saya itu orang Sunda tapi saya enggak belajar bahasa Sunda. Sama Bapak saya orang Jawa Timur tapi nggak bisa bahasa Oh Jawa. ya. Ingatnya waktu Sunda. Iya, karena lahirnya di situ, tinggalnya di situ ya. Gitu. Iya. Bapak saya orang Garut, Mbak juga. Rumahnya di belakang stasiun Garut. Dekat dong Pak dari sini. Iya, dekat. Ya, karena di Garut kan kecil ya, jadi kayak kota Solo itu ya semuanya dekat di situ. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Iya. Terus selanjutnya Mbak Anissa ada yang mau ditanyakan? Insya Allah enggak Pak. Sudah jelas nggih? Insya Allah ya. Mbak Ana silakan. Ana Lestari. Halo Mbak Insya Ana. Allah udah Pak. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Mbak Pandini, Mbak Dini, Mbak Pandini. Insya Allah belum ada Pak. Belum ada ya? Oke, Bu Sri. Halo Bu Sri. Sibuk ini kayak Bu Sri ini. Iya, ditinggal. Halo Mas Fajar. Ya Mas Fajar, ada yang mau ditanyakan Mas? Tidak ada, alhamdulillah. Mbak Santi? Sudah ada Pak. Tidak Sudah ada. termasuk narasumber nih. Oke. Mbak Mas Muhammad Faris? Cukup. Mbak Desi? Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Desi? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Mbak Husna? Halo Mbak Husna. Husna? Husna apa Husna ini? Belum ada. Oke. Mbak Eresta?
Nggak ada. Mbak Safira? Alhamdulillah. Mbak Safira ada? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Oke. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya review dulu. Ini catatannya insya Allah sudah lengkap ya. Catatannya sudah lengkap. Saya review dulu dari awal untuk listeningnya. Karena ini bagian listeningnya sudah di akhir nih. Jadi review dulu. Di bagian listening pertama kita punya photographs ya. Ini jangan lupa untuk ini ya strateginya dipakai ya. Strateginya ya itu tadi kita mencari subjeknya. Kalau bisa melihat gambarnya itu kita bahasa Inggrisnya sudah tahu. Nah itu menjadi subjeknya di situ. Terus mencari kata kerjanya yang apa kira-kira nanti akan keluar seperti apa gitu. Karena tidak mungkin kalimat dari A, B, C dan D ini tidak mungkin akan sama. Tidak mungkin akan mirip, nggak mungkin. Ini pasti beda-beda semua gitu ya. Ini bagian yang paling mudah ya. Jadi menebak gambarnya apa sih di situ ada siapa sih. Nah, dan jangan lupa kebanyakan ya, kebanyakan subjeknya yang disebutkan itu dia menggunakan kata ganti orang yang ketiga gitu ya. Kata ganti orang yang ketiga itu ini ada they, we ya, ada they, ada he atau she gitu kan. They, he atau she atau kalau ya he laki-laki kalau dia menggunakan kata ganti orang yang ketiga dia bisa menggunakan the man bla 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 ini. Kalau yang perempuan dia bisa menggunakan oke monggo silahkan boleh yang masih ada kesibukan boleh meninggalkan ruangan ya terima kasih saya lanjutkan ya terus nih terus berhubungan dengan pekerjaan ya pekerjaannya apa dia itu lah pokoknya di sini sudah ada terus yang listening part 2 ada question and response. Nah ini saya beri jeda di sini ya biar biar apa namanya biar bisa nih biar Bapak Ibu bisa dengan mudah untuk oh ini berarti selanjutnya ada bagian yang kedua. Nah, question and response di sini ada speaker 1 dan speaker 2 Bapak Ibu. Nah, seperti strategi yang saya pakai kita pakai kemarin sebenarnya adalah yang paling mudah ya sudah apa namanya yang paling mudah kita ini ya fokusnya ke sini ya fokusnya dengan menggunakan kata tanyanya dulu di situ ya fokus dengan kata tanya. Tanpa belum di share screen. Oh iya sorry saya lupa. Oh, iya oke nah ini nah sudah nggih dengan kata tanya dulu di situ gitu nggih jadi apa namanya fokusnya dengan kata tanya dulu itu terus disesuaikan dengan apa yang diucapkan topik atau objek yang diucapkan oleh speaker satu gitu ya tapi yang paling sulit di sini adalah karena soal dan pilihan jawabannya itu semuanya diucapkan jadi tidak tertulis apa-apa di buku tulis ya di buku soal jadi ya pure di sini harus mendengarkan gitu mendengarkan tanpa melihat apapun gitu jadi kalau bisa mengerjakan yang bagian part 2 ini merem ya merem saja sambil mendengarkan A B atau C ya A B atau C gitu biar bisa lebih menghayati apa yang mereka bicarakan gitu nih jadi karena memang tidak ada apa-apa di buku soalnya untuk yang bagian yang kedua ini ya, bagian yang mesin 42 ini. Kalau bisa merem, didengarkan dengan seksama, terus ditangkap kata-katanya apa, terus dijawab respons yang sesuai. Gitu. Terus selanjutnya yang bagian yang ketiga yang kemarin ya ini praktis yang ketiga. Nah ini ada short conversation. Nah, kemarin cara yang saya sampaikan strateginya, cara singkatnya yaitu adalah fokus kepada kata kalimat yang diucapkan oleh speaker A yang terakhir gitu nih. Tapi itu tidak semuanya gitu ya. Bahkan ada yang jawabannya itu ada di speaker yang kedua gitu. Ada speaker yang di tengah-tengah, tapi tidak pernah mungkin itu diucapkan oleh speaker yang awal. Itu tidak pernah mungkin gitu ya. Jadi bisa fokus untuk membedakan antara suara speaker satu dengan suara speaker 2 gitu. Jadi kalau mereka sama-sama perempuan pasti beda lah ya suaranya ya. Nggak mungkin sama-sama itu nggak mungkin gitu ya. Tapi kadang-kadang itu conversation-nya itu antara dua orang dengan beda gender kok. Jadi satu wanita, satunya laki-laki gitu. Jadi suaranya kelihatan berbeda gitu nih. Jadi bisa decide dulu oh yang speaker A
Ya, karena dia ngomong di awal nih, terus nanti ditimpali oleh speaker B, terus nanti diakhiri oleh speaker A. Jadi seperti itu terus. Nah, terus fokusnya adalah langsung melihat pilihan jawabannya dan mencocokkan kata-kata yang diucapkan di akhir gitu nih, di akhir oleh speaker A ini. Ini yang paling paling banyak keluar ini akan seperti ini, ke cara yang dipakai. Cara yang dipakai akan paling banyak keluar seperti ini. Gitu. Jadi sekitar 80%-an lah gitu ya. 80%-an itu akan paling banyak keluar di sini. Seperti yang contoh-contoh ini, contoh-contoh nih. Ini example-nya. Ada example-nya di sini, ini ya. Ini ada Wednesday, ada once in 4 weeks gitu kan. Sudah saya sampaikan. Ada car driver ini kan. Ada, nah ini kecuali yang ini dia ada di bagian yang kedua gitu kan. Ada nama John di situ karena dia menyebutkan oleh nama John gitu ya. Ini bagian yang ketiga dan seterusnya. Nah, terus untuk bagian listening yang keempat, yang terakhir, seperti sudah saya sampaikan tadi, dia monolog. Dia satu audio berlaku untuk minimal 2-3 soal. Nah, tergantung ini nggih, tergantung ini. Nah, ini nih, menangkap kata-kata yang pertama dulu. Nah, naratornya menyebutkan berapa nomor soal. Nah, ini. Naratornya dia menyebutkan ini ya. Jadi si narator menyebutkan ini. Narator menyebutkan ini. Kalau dia mengatakan question 71 through 73 gitu kan, berarti ada 3 nomor soal. Tapi kalau dia menyampaikan 71 and 72, nah itu berarti dia ada 2 nomor soal. Nah, ini fokus kepada itu. Itu tadinya. Ya, ini sudah saya sampaikan di sini gitu. Praktisnya di YouTube Tweak Listening Part 3. Nah, ini untuk yang ini bisa saya tulis saja nih Bapak Ibu biar bisa lebih gampang ini. Praktis di YouTube. Listening Tweak Part 1. Nah, ini. Untuk yang kedua ini juga sama, ya. Praktis di YouTube Listening Part 2. Ya. Untuk yang ketiga jangan, karena di YouTube berbeda. Ya. Ini praktis di YouTube-nya jangan ya, jangan di sini. Jangan, karena ini lebih baik karena modelnya berbeda kalau yang di YouTube. Jadi jangan untuk listening part 3 jangan berlatih di YouTube. Itu saja, ya. Terus listening yang keempat praktis di YouTube listening ini dengan kata kunci seperti ini. Listening part. Nah, begitu Bapak Ibu, begitu dulu ya dari saya. Sudah saya sampaikan semua, alhamdulillah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita di hari Senin jam 11 ya tadi Mbak Sinten atas permintaan Mbak Sinten tadi, Mbak Desi ya. Saya lupa. Jadi nanti kita lanjutkan pertemuan kita di hari Senin saja nih, hari Senin untuk pertemuan yang kelima ya, meeting terakhir sebelum nanti meeting terakhir hari Senin jam 11 siang. Nah, ini nanti akan saya share di grup biar diketahui oleh Mbak Putri ya. Jadi biar bisa mengkondisikan untuk post testnya. Untuk post testnya bisa dijadwal mungkin hari Selasa atau Rabu nanti tergantung keputusannya di grup kita ngobrolkan dulu. Gitu. Begitu Bapak Ibu, monggo ada yang mau disampaikan dulu? Pak, mau tanya lagi. Mbak Mei. Tadi pagi saya nyoba untuk praktis yang psikologi. Terus untuk yang part 3 itu conversation itu ada satu soal itu apa yang audionya itu speaker A, speaker B, speaker A, speaker B lagi gitu Pak. Oh, ada 4 ya. Oh, berarti oh, ini saya berarti salah comot. Maksudnya satu tok itu satu soal. Oh, hanya satu soal toh. Oh ya. Terus strateginya apakah sama Pak? Kan kalau kemarin kan strateginya itu kan kita fokus ke speaker A yang terakhir, J. terus habis itu speaker B juga J. kan gitu kan. Nah, terus kalau 4 itu bagaimana?
Di nomor berapa, Mbak? Saya lupa. Karena lupa Pak. lupa nggih. Nggih. Deh, deh Mbak Mei. Apa namanya? Kalau untuk yang soal itu saya rasa nanti mungkin saya salah 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 copy itu Mbak. Karena tidak ada yang model seperti itu tuh tidak ada. Karena itu saya salah salah ngambil di Tweak Tweak apa namanya New Tweak paling itu ya. Saya salah ngambil itu paling Mbak. Itu. Sepertinya saya salah ngambil model soalnya. Itu mungkin kayaknya kesalahan saya. Jadi apa namanya? Karena kalau memang setting dari untuk yang bagian yang ketiga itu tidak akan mungkin berubah. Pasti urut-urutannya sama. Pasti urutannya sama seperti ini. Itu paling saya yang salah, Mbak Mei. Jadi saya minta maaf nanti eh, kita lihat saya lihat dulu di bagian yang ini ya. Ini yang part 3 ini. Karena ini soal latihan ini satu audio satu nomor. Ini nanti kita lihat di bagian yang di sini. Karena tidak mungkin, tidak akan ada seperti itu, tidak mungkin ya. Tidak akan ada gitu. Jadi kalaupun kalaupun ya nanti memang ada terselip satu nomor atau berapa, ya tetap nanti fokusnya di bagian speaker A saja. Karena saya rasa speaker B itu dia hanya menimpali itu untuk yang bagian akhir. Seumpamanya ada satu dia ngomong lagi ya, speaker B di situ. Kalau yang di bagian New to Week itu dia yang di bagian speaker B, dia tidak seperti ini, formatnya berbeda. Dia lebih banyak lagi. Jadi ada 4, kadang-kadang ada 4, kadang-kadang ada 5 gitu. Jadi saling bertukar berganti-ganti ngomong gitu yang antara speaker A dan speaker B. Itu. Jadi ini kadang-kadang hanya dia memberikan apa namanya respon persetujuan gitu ya, setuju yes or no gitu ya. Yes or no saja. Artinya keputusan yang ada di topik pembicaraan itu selalu dipegang oleh speaker A yang di sini. Yang setelah yang speaker B ngomong yang ketiga itu. Jadi jangan khawatir bahwa tidak akan mungkin terjadi di situ. Gitu nggih Mbak Mei. Jadi nanti bisa bisa kita apa namanya? Bisa saya tambahkan lagi model-model soalnya lagi gitu. Gitu Mbak Mei. Iya Pak, Nggih, betul nggih, nggih. banget. Sami-sami. Monggo yang lain ada yang mau disampaikan? Saya tunggu 15 detik, 10 detik. Nggih, kalau tidak ada Bapak Ibu pesan saya nggih. Mumpung ini kita masih belum meeting yang terakhir, kalau bisa nanti ada perwakilan yang bisa japri Pak Abdillah itu. Gimana kalau kita sambil bertanya kepada beliau, boleh enggak kita kalau ujiannya offline saja datang ke kampus? Karena memang itu lebih mudah Bapak Ibu. Jadi kalau bisa diusahakan seperti itu. Jadi jangan ujian online lagi karena ujian online sudah tingkat kesulitannya itu tadi. Jadi silahkan monggo perwakilan saja salah satu atau atau siapa gitu nanti boleh dipilih atau siapa atau inisiatif siapa gitu enggak apa-apa kok ya. Nah, gitu. Terus nanti untuk apa jadwal ininya nanti akan saya share di grup biar saya diskusikan dengan Mbak Putri. Gitu nggih, itu dari saya dulu hari ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya tambahkan soal praktis yang ada di psikologi ini akan saya update ya. Monggo silahkan sambil dikerjakan Bapak Ibu. Pesan saya lagi, jangan berhenti untuk praktis ya. Selalu praktis terus gitu ya. Karena ujian ini tidak bisa tercapai nilai skor yang bagus tanpa praktis gitu ya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu menyerah dengan keadaan, artinya ya sudahlah saya ujian sajalah gitu ya. Jangan kalau seperti itu ya jangan mengharapkan nilai yang bagus gitu ya, skor yang bagus gitu ya. Jadi kalau pasrah ya wes, kalau pasrah ya sudah. Tapi ya pesan saya jangan pasrah gitu ya. Silakan, enak kok
praktisnya di sini bisa menggunakan YouTube enak. Jadi sambil bangun tidur, sebelum tidur gitu ya, sambil sahur gitu kan. Sahur biasanya nonton TV, ini nonton YouTube gitu kan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebisa mungkin jadi sebelum kita ujian apa post test itu, jadi kita persiapkan diri dengan baik di sini secara maksimal gitu nih Bapak Ibu. Itu pesan saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Eh, saya undur diri. Kita ketemu di hari Senin jam 11 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.